Nah, kaum intelektual yang demagog itu mengeksploitasi hal-hal ginian gitu loh. Bahwa ekonomi misalnya punya jalan cepat untuk kemajuan. Tarif aja, pajakin lebih besar aja, kurangin harga aja, bikin pembatasan harga aja. Ini salahnya para teknokrat. Jadi hal-hal yang gampang dimengerti yang membuat pemilih itu swayed by the mood. Mengulang kembali Winston Churchill yang mengatakan bahwa demokrasi barangkali bukan sistem yang terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah alternatif demokrasi apa? Kenapa sih kok orang bisa tertarik dengan gagasan populisme yang anti imigran, Ya, ya. anti elit, penawaran tadi itu yang disebut solusi ekonomi yang instan ya, yang cepat gitu. Itu kan kesannya kan nggak intelektual sama sekali, tapi kok banyak intelektual yang mensupport populisme dan otokrasi gitu. Yang oleh tadi Celi sempat menyebut Hannah Arendt dan Julian Beda, Julian Beda. Julian Benda Ya, tentang the treason of intellectual ya. gitu ya. Jadi itu apa yang terjadi? Kenapa para intelektual itu banyak? Kenapa ada intelektual yang mendukung otokrasi dan populisme? Ya, jadi memang menarik karena kan argumen dari ini kan N. Applebaum ini kan menyusunnya dari dua penulis tadi kan Julian Benda sama Hannah Arendt. Kalau Benda kan ya apa pengkhianatan kaum intelektual. Jadi eh, Ya, waktu itu kan intelektual kalau nggak kiri ya berpolitik kiri di Eropa kanan keras, yaitu reaksi terhadap kaum komunis dan kaum sosialis kan. Sehingga kata Benda mereka tidak lagi mencari kebenaran. Jadi kaum intelektualnya habis, tugas intelektual kan mencari kebenaran. hmm, Seeking for the truth gitu. Tapi karena sibuk berideologi dan berpolitik, jadi kebenarannya hilang. Diterjemahkan dalam kebenaran masing-masing kubu gitu. Itu satu Benda. Yang kedua dari Hannah Arendt, dia melihat bahwa yaitu kenapa begitu? Karena populisme itu dasarnya adalah lonely individuals. Mereka hmm, orang yang dalam zaman industri baru di Eropa tercerabut dari akarnya, dari desa, daerahnya, dari tradisinya, sampai di kota bekerja sebagai penduduk urban, mereka tidak lagi terikat oleh sosial apa namanya entity gitu, sehingga mereka menjadi lonely individuals, menjadi manusia yang kesepian, sehingga sangat gampang terbujuk oleh fasisme karena fasisme memberikan gerakan-gerakan kebersamaan gitu loh, hmm. menjadi orang lebih besar dari dirinya sendiri tapi masuk dalam kumpulan-kumpulan yang bersemangat gitu dengan cita-cita yang sangat amat besar gitu. Nah, apakah itu yang menjadi alur dari daya tarik, daya persuasi otoritarianisme yang dieksploitasi oleh kaum intelektual? eh, Bisa sebagian ya. Tetapi saya tertarik pada penjelasan Lawrence Summers, ekonom Harvard Hmm. yang terkemuka, bekas Menteri Keuangan zaman Bill Clinton. Dia bilang, kalau soal ekonomi, kan most people nggak mengerti teknis, detail ekonomi. Jadi cenderung cari yang gampang. Dia bilang sama dengan fisika. Kalau secara akal sehat, rakyat ditanya, kalau ada dua bola, satu bola besi beratnya 100 kilo, satu bola plastik beratnya cuma setengah kilo, dilempar ke bawah dari sebuah menara, yang mana yang paling cepat sampai di tanah? Jawaban sebagian besar rakyat kan pasti bola besinya dong, lebih berat, pasti lebih cepat sampai di tanah. Tapi secara fisika kan nggak begitu, dua-duanya akan sama cepatnya sampai di tanah kalau dalam vakum gitu. Nah, kaum intelektual yang demagog itu mengeksploitasi hal-hal ginian gitu loh. Bahwa ekonomi misalnya punya jalan cepat untuk kemajuan. Tarif aja, pajakin lebih besar aja, kurangin harga aja, bikin pembatasan harga aja. Ini salahnya para teknokrat. Jadi hal-hal yang gampang dimengerti yang membuat pemilih itu swayed by the mood gitu loh. Jadi tetapi pada akhirnya akan kembali normal lagi karena hukum-hukum ekonomi misalnya kan tidak bisa dipungkiri gitu loh. Harus
budget pemerintah harus relatif balance. Inflasi harus diperangi bukan dengan menahan harga tapi melancarkan supply dan demand. Kan yang gitu-gituan kan hukum-hukum ekonomi yang tidak bisa dilawan oleh semangat untuk menjadi populis dan anti elit gitu. Nah, ini yang eh, bagi Anne Applebaum pada saat dia menulis buku ini, kaum intelektual kayak gini kok muncul di mana-mana nih di Eropa nih, Hmm. terutama di Eropa Timur. Nah, ini yang saya bilang hal. Tapi sekarang kan kayaknya nggak lagi atau menurun gitu loh. Di Polandia sudah menurun yang menang kaum reformis. Di Hungaria juga begitu. Orban masih bertahan, tetapi barangkali masanya tinggal 1 atau 2 tahun lagi gitu. Jadi itu part of the turn of history di mana kaum intelektual suatu saat memanfaatkan mood dan menggunakan apa yang paling gampang untuk membujuk rakyat, walaupun kadang-kadang nggak benar atau mungkin lebih banyak nggak benar. Tetapi sebagai tool of election, ini kan John F. Kennedy pernah berkata, we campaign with poetry, but we govern with prose. Nah, poetry-nya ini kelewatan kalau populis gitu loh. Bukan sekedar kata-kata indah yang manis, tapi juga kadang-kadang ketidakbenaran yang disampaikan dalam paket-paket yang seolah-olah benar. Nah, ini nggak bisa melawan sejarah yang gini-ginian secara jangka panjang, gitu loh. Nah, ketika muncul semacam apa ya, semacam pesimisme itu ya, twilight of democracy, how democracies die, itu kira-kira dia mencerminkan apa aja dari segi suasana kebatinannya lah atau Ya. suasana psikis dari kalangan masyarakat gitu. Ya. Dan suasana yang masyarakatnya dan terutama kaum intelektualnya hal itu kan Hmm. moodnya tercermin dari banyaknya kutipan dari William Butler Yeats, puisinya justru. Ini bukan buku atau argumen. Jadi puisi The Second Coming dari Oke, William ya, ya. yang menulis tentang tahun 20-an dan 30-an kayak Benda sama Hannah Arendt juga. Dan puisinya itu kan kira-kira kayak gini. Jadi apa namanya? The falcon cannot hear the falconeers. Ini suatu saat di mana the falcon cannot hear the falconeer. Things fall apart and the center cannot hold. Terus kemudian dilanjutkan pada bagian hampir ujungnya gitu. The darkness drops again, but now I know. And what rough beast, it's our come round at last. Slouches toward Bethlehem to be born. Jadi puisinya memang waktu itu kan the second coming, slouches toward Bethlehem. Ini Hmm. the rough beast yang datang lagi gitu loh. Ini mimpi buruk soal pemerintahan dalam darkness. Nah, puisi ini banyak dikutip mengiringi lahirnya buku Twilight of Democracy, lahirnya buku How Democracies Die, lahirnya buku dari Ivan Krastev, Hmm. The Lights That Fail. Nah, itu memang gloomy banget ya kalau kira-kira. Tapi 2025 mestinya nggak segloomy itu hal. Nah, Cel, kalau dari perspektif pribadi Celi sendiri ya, ke depan ini kira-kira gimana? Ya, saya kan Setelah dasar 2025 lah. saya saya dasarnya ini by nature ya optimis by nature. Jadi tetapi rasanya tidak berlebihan kalau saya bilang bahwa alasan untuk optimis tahun ini lebih besar ketimbang 10 tahun lalu di mana buku-buku seperti How Democracies Die itu terbit ya 8 tahun yang lalu. Jadi singkatnya hal sekarang ini saya justru lebih optimistik ya ketimbang kurang lebih 5-10 tahun lalu. Bukan tanpa dasar juga, karena kalau misalnya 2024, itu kan hampir setengah penduduk bumi ini eh, masuk dalam era pemilu akbar dunia lah ya, hampir setengah penduduk dunia itu ikut pemilu, dan tidak ada tanda-tanda backlash against democracy yang masif ya, 1-2 negara tentu ada, tetapi justru yang mengejutkan negara terbesar terbanyak penduduknya yaitu India di mana Modi disangka dengan memainkan kartu agama Hindu dalam hal ini akan mendapatkan popularitas, akan mendapatkan suara yang jauh lebih banyak ketimbang sebelumnya justru melorot. Jadi
masyarakat tidak bisa hanya dengan populisme agama, tetapi mereka masyarakat India sekarang menuntut, ngomong juga dong soal harga, ngomong juga dong soal pertumbuhan ekonomi, ngomong juga dong soal lapangan kerja. Jadi saya kira itu semua pertanyaan-pertanyaan yang hanya mungkin dijawab dalam sistem demokrasi yang berjalan dengan baik. Karena itu yang paling penting kita lihat selain fondasi demokrasi yang terbuka, tetap menguat, tetap bertahan, juga kita lihat pengaruhnya dengan geopolitik. Nah, ini barangkali yang masih menjadi pertanyaan besar. Bagaimana interaksi antara superpower, negara-negara adik kuasa, negara-negara yang secara militer dan secara ekonomi kuat, dan hubungannya bisa mengandung potensi konflik yang membawa kita kembali ke awal abad 20 yang penuh dengan hal-hal yang tak terduga. Nah, tentu saja kita harus memperhatikan geopolitik karena ini salah satu faktor terpenting yang bisa mempengaruhi apakah akan ada backlash yang masif terhadap demokrasi atau tidak, sebagaimana yang pernah terjadi pada dekade 1920-an dan 1930-an. Nah, kalau itu tidak terjadi dan mudah-mudahan tidak terjadi, saya kira 2025 adalah sebuah lembaran baru yang patut kita sambut dengan tangan terbuka dan penuh harapan bahwa demokratisasi, kebebasan, pluralisme, kebersamaan manusia di dunia ini akan lebih baik dibanding yang sebelumnya. Nah, terakhir tambahan satu lagi yang penutup pamungkas kita, Hal. Kalau kembali ke soal demokrasi dan bagaimana melihat tahun-tahun mendatang, pada intinya adalah yang bisa katakan, mengulang kembali Winston Churchill, yang mengatakan bahwa demokrasi barangkali bukan sistem yang terbaik. Tetapi pertanyaannya adalah alternatif demokrasi apa? Adakah alternatif yang viable, masuk akal terhadap demokrasi? Sejauh ini saya tidak yakin bahwa populisme atau otokrasi adalah sebuah alternatif yang permanen terhadap demokrasi dan keterbukaan masyarakat. Nah, kira-kira itu penutup yang terbaik yang barangkali bisa kita katakan untuk menyambut tahun 2025, Hal.